Ya, halo teman-teman dimanapun Anda berada. Tidak jenuh-jenuhnya Mimin menghibur Anda semua ya. Tentunya di cerita novel romantis. Oke, jangan lama-lama, kita gaspol. Chapter 72-73. CEO tampan ternyata suamiku. Devon sudah membuat kesalahan yang sangat fatal. Membuat istrinya pergi apalagi dalam kondisi sedang hamil muda. Dia tadi mendapat telepon dari ibu mertuanya untuk menanyakan keadaan Lulu dan juga bebinya. Dan Devon hanya menjawab baik semuanya. Dia jadi tahu jika istrinya tidak pulang kampung. Apa yang akan dia lakukan sekarang jika sudah seperti ini? Sayang, kamu di mana? Aku sangat mengkhawatirkan kamu, apa kamu dan baby baik-baik saja? Please jangan membuat aku semakin tidak karuan seperti ini, ucap Devon yang masih menatapi layar ponselnya. Di mana ada fotonya dan juga Lulu yang menjadi wallpaper di ponselnya. Dia benar-benar sudah tidak bisa berpikir jernih. Dia tidak tahu harus berbuat apa, yang pasti dia akan berusaha untuk mencari istrinya yang pergi entah kemana. Saat sedang kalut memikirkan kemana Lulu pergi, dia dihibur oleh gadis kecil, yang memang sangat bisa untuk membuat orang merasa nyaman. Rasa nyaman yang sama seperti pada Lulu. Lulu, wanita yang sangat sederhana dan juga baik hati, gumam Devon dengan suara sangat kecil. Bahkan orang di sampingnya saja tidak bisa mendengarnya. Dad, apa Dedi sudah menerima Via? Tanya gadis kecil yang menyebut dirinya Via. Iya, jawab Devon dengan senyuman tipis di bibirnya. Yeay. Thank you Dad, ucapnya langsung memeluk Devon yang berada di sampingnya. Devon diam mematung. Dia tidak tahu harus apa dan bagaimana, dia tidak mungkin menyakiti gadis kecil tanpa tahu apa-apa ini. Apalagi masalah orang dewasa yang sangat sulit. Dad, Via senang Dedi mau menerima Via. Via sangat ingin memiliki seorang Dedi, Mommy tidak pernah memberitahu jika Via masih memiliki Dedi. Mommy suka bilang, jika Dedi sudah pergi jauh banget. Jadi Via tidak bisa bertemu, tapi Via berdoa pada Tuhan supaya bisa bertemu Dedi. Dan Tuhan mengabulkan doa Via, bisa bertemu dengan Dedi, ucap anak kecil yang berbicara panjang lebar menceritakan kisah hidupnya. Devon masih saja diam, tapi dia memeluk tubuh kecil itu yang terkesan sangat kurus untuk anak seusianya. Devon mendengar isak tangis dari anak yang sedang dia peluk. Dia anakku, dia tidak bersalah apa-apa. Akulah yang bersalah dalam semua ini, aku akan menjagamu nak. Dedi akan membuat kamu bahagia bersama dengan Dedi. Ucapan yang tidak bisa keluar dari mulutnya, hanya bisa dia ucapkan dalam hatinya saja. Dad, Dedi tidak akan marah-marahkan sama Via. Via takut jika Dedi marah-marah, Via tidak mau dimarahi lagi oleh Mommy, karena tidak menurut dan tidak menjadi anak baik. Mommy juga sering memukul Via jika Via meminta ditemani tidur, padahal Via merasa takut karena habis mimpi buruk, tapi Mommy tidak percaya sama yang Via katakan. Mommy marah-marah dan juga memutuli Via hingga Via bobok, ucapnya sambil terisak dalam pelukan Devon. Bre, gesek. Dia tega memukuli anak sekecil ini hingga tidak sadarkan diri. Benar-benar Jeb, gay sialan. Aku akan membuatnya merasakan juga bagaimana rasanya dipukul, geram Devon yang mendengar cerita memilukan dari putrinya. Ya, Devon sudah menerima Via sebagai putrinya. Apa Via ingin Dedi melakukan sesuatu untuk Via? Tanya Devon pada Via yang masih memeluknya dengan erat. Via langsung melepaskan pelukannya dan menatap wajah sang Dedi sambil mengusap air matanya yang mengalir di pipinya, lalu tersenyum dan mengangguk. Apa yang Via inginkan dari Dedi? Tanya Devon lagi ikut menghapus air mata di pipi Via. Via ingin selalu bersama Dedi. Via tidak ingin bersama Mommy, ucapnya dengan menunduk takut jika Devon marah padanya. Apa Via yakin hanya itu keinginan Via? Tanya Devon dengan mengangkat wajah anak kecil yang memang sangat mirip dengan dirinya waktu kecil. Iya, jawab Via dengan mengangguk. Baiklah,
Dedi akan mengabulkan keinginan Via supaya bisa bersama dengan Dedi. Tapi Via harus berjanji menjadi anak baik dan patuh pada Dedi. Oke, ucap Devon sambil mencolek hidung mungil Via. Iya, Via berjanji, jawab Via lalu menyodorkan jari kelingkingnya dan disambut oleh Devon. Mereka berdua tertawa bersama dengan saling memeluk satu sama lain. Sedangkan Sofia sedang sibuk mengatur kata-katanya supaya Devon mau menikahinya dengan resmi dan secepatnya. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menjadi nyonya Devon Tomlinson. Dia sangat senang membayangkannya. Bagaimana jika itu terjadi? Maka di sini Devon adalah pria yang sangat membuang berlian dan memungut kerikil yang tidak ada gunanya. Sedangkan Rina dan Lulu sekarang sedang sarapan bersama di kamar kosnya. Sambil nunggu Lulu mau menceritakan apa yang terjadi padanya dan juga Devon. "Lu, kamu yakin akan tinggal di sini dulu sampai kamu tenang?" tanya Rina dan dianggupi oleh Lulu. "Aku sih tidak masalah. Tapi yang jadi masalah jika aku kerja dan ibu kamu ingin kesini gimana?" "Aku tidak mau berbohong loh sama ibu kamu," tanya Rina lagi. Dia juga bingung harus apa. Dan beralasan apa jika ibunya Lulu ingin masuk ke dalam kamar kosnya Rina. "Kasih ide ke lu, jangan diem mulu. Udah kayak ayam kena flu diem mulu," ucap Rina dengan memanyunkan bibirnya. "Rin, mana ada ayam kena flu? Kamu ini ada-ada saja kalau ngomong," jawab Lulu. Yang baru mau mengeluarkan suaranya. "Nah gitu dong, ngomong. Kan gue jadi seneng lihatnya, gue nggak seperti sedang bicara sama orang galau," ucap Rina dengan cengengesan. "Kamu ini Rin, dari dulu masih saja seperti ini. Tidak pernah berubah," jawab Lulu dengan senyuman tipis di bibirnya. "Lu nggak tahu saja keadaan gue beberapa bulan yang lalu. Gue sudah seperti bukan diri gue sendiri," ucap Rina sambil menatap wajah Lulu yang sembab, dan juga matanya merah dan bengkak. "Kenapa bisa? Apa alasan kamu berubah?" tanya Lulu yang penasaran. "Ish, lu ini. Gue yang nanya lebih dulu, kenapa lu malah balik nanya masalah gue?" "Asem lu," jawab Rina dengan tepukan sayang dip asteris halulu. Sedangkan Lulu yang ditanya malah diam saja. Dia sepertinya belum bisa menceritakan pada siapapun, termasuk Rina mungkin. Mungkin Lulu belum siap jika dia harus bercerita pada Rina, dan Rina akan marah besar juga akan memberikan pelajaran pada Devon. Malah bengong lagi nih anak. Lu kenapa sih lu? Gue bingung tahu. Lu itu sebenarnya ada masalah apa sama dia hingga lu kabur kayak gini?" tanya Rina tidak pernah bosan mengulang-ulang perkataannya. "Jika menikah akan serumit ini gue jadi ogah ya buat Marit," ucap Rina kembali dengan bergidik ngeri. Lulu menghadiahkan ulan lumayan keras pada lengan Rina. Pasalnya Rina tidak mau menikah, karena dia tidak mau terjadi pada pernikahannya kelak. "Kalau ngomong kamu nggak pakai bismillah dulu sih. Jadi asal jeplak aja, sudah kayak LPG 3 kilo, ucap Lulu sambil menggerutu. "Nah, ini baru sahabat gue. Dia sudah kembali," ucap Rina heboh sudah bisa melihat senyuman tipis dari Lulu. Walau hanya tipis itu sudah lebih baik, daripada tidak sama sekali. Sedangkan di kamar sebelah Rudy sedang mendengarkan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Rina dan temannya itu. Dia merasa heran, bukankah sahabat Rina semuanya sudah menikah? Kenapa dia ada di sini? Berbagai macam pertanyaan berkeliaran di kepalanya. Dia mau bertanya, takutnya Rina akan semakin menjauhinya. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang sedang mereka bicarakan berdua? Kenapa semakin tidak terdengar? Gumamnya pada dirinya sendiri. Aku harus mencari tahu. Siapa tahu aku bisa dekat dengan Rina dan segera untuk bisa memilikinya. Semoga saja, amin, ucapnya sambil mengusap mukanya dengan kedua telapak tangannya seperti habis berdoa. Sekarang aku harus pergi dulu. Aku harus bertemu dengan pengawas lapangan yang ditugaskan oleh perusahaan pusat, gumam Rudy, lalu bersiap mengenakan pakaian formalnya. Walau dia akan meninjau proyek,
dia akan tetap menggunakan pakaian formal. Karena dia harus profesional dalam pekerjaannya. Rudy sudah siap untuk berangkat. Begitu pula dengan Rina yang juga akan pergi kerja, dia seperti melihat seseorang yang dia kenal berada di dekat sini. Apa mungkin dia ada di sini? Ah, mungkin aku salah lihat, ucap Rina lalu melangkahkan kakinya menuju pabrik tempatnya bekerja. Sedangkan Rudy bersembunyi supaya Rina tidak tahu. Untung saja dia sadar jika Rina juga keluar dari kamar kosnya. Dan untuk saat ini dia selamat, entah untuk yang lainnya. Chapter 73. Rudy benar-benar seperti seorang yang pengecut. Bersembunyi dari wanita yang dia inginkan, dia hanya ingin membuat wanitanya merasa nyaman. Tidak merasa terganggu atau merasa diawasi, walau memang diawasi. Rina berjalan dengan cepat karena dia hampir telat masuk pabrik. Pada saat gerbang akan ditutup Rina sudah masuk ke dalam. Ah syukurlah, ucap Rina saat sudah masuk dengan nafas yang tersengal-sengal. Kenapa lu? Tanya salah seorang karyawan yang lewat di depannya. Enggak kenapa-kenapa, jawab Rina cuek lalu segera pergi dari tempat itu. Dasar aneh. Pantas saja ditinggal kawin sama cowoknya, gerutu wanita yang tadi bertanya pada Rina. Sedangkan sekarang Rina sudah dekat dengan Siva dan Sinta, mereka berdua sudah berubah pesat. Tidak pernah julid lagi pada semua orang. Yang ada malah kebalikannya, mereka yang sekarang dijulidin. Gue kira lu nggak masuk kerja. Tanya Siva pada Rina yang baru saja duduk. Iya, lu lama banget. Jangan bilang lu kesiangan lagi. Sinta menimpali. Iya, gue keasikan nonton drakor. Hehehe, jawab Rina sambil cengengesan. Dasar keduanya menoyor kepala Rina bersama-sama. Rina marah tergelak keras mendapatkan toyoran dari kedua teman barunya. Kerja yuk, gue takut kena semprot sama pengawas kaku itu, ucap Siva sambil memonyongkan B1 birnya menunjuk arah pengawas yang sedang berjalan ke arah mereka. Iya, ayo, jawab Sinta langsung duduk di tempatnya. Sedangkan Rina dengan santainya berjalan menuju meja kerjanya. Dia melewati pengawas yang sejak tadi menatapnya. Kamu, ucap pengawas Firman pada Rina. Saya. Tanya Rina sambil menunjuk wajahnya sendiri. Jawabnya dengan deheman. Kenapa Pak? Anda sakit gigi? Makanya tidak bisa bicara. Tanya Rina yang akan duduk malah harus beranjak menuju di mana pengawas Firman berdiri. Semua karyawan pabrik yang mendengar ucapan Rina menahan tawanya, bahkan ada yang mencubit pahanya sendiri supaya tidak tertawa. Atau mungkin Rina sengaja tidak melanjutkan ucapannya dan berjalan semakin mendekat ke arah pengawas Firman. Kenapa? Tanya Firman dengan tatapan tajamnya. Tidak jadi Pak, jawab Rina sambil nyengir kuda. Katakan atau saya akan membuatmu lembur setiap hari. Ancam Firman. Baiklah jika Anda memaksa, ucap Rina sambil menahan nafas dan menghembuskannya. Anda terlihat sangat tampan Pak, jawab Rina dan bukannya marah. Firman malah tersenyum malu-malu. Rina heran melihat sikap pengawasnya satu ini. Dia lalu bergidik ngeri dan pergi ke mejanya, lalu mengerjakan pekerjaannya yang tadi ditunda karena menggoda pengawas Firman. Firman memang masih muda, tapi warna kulitnya itu eksotis. Jika ada yang memujinya tampan, dia akan terlihat malu-malu. Seperti anak gadis sedang didekati oleh cem-cemannya. Kamu berani banget Rin, kamu nggak takut kena SP? Tanya Sinta dengan berbisik di telinga Rina. Biar aja, jawab Rina sok cuek padahal dalam hati ketar-ketir. The best, ucap Siva mengacungkan kedua ibu jarinya pada Rina. Mereka bertiga tertawa cekikikan bersama. Sedangkan pengawas Firman sudah pergi karena malu-malu meong. Rina memang sudah bisa ceria lagi sejak berteman dengan Sinta dan Siva. Mereka berdua yang bisa menghilangkan kesepiannya seorang Rina karena ditinggalkan oleh dua sahabatnya. Semua orang yang melihatnya semakin terlihat iri pada Sinta dan Siva. Karena mereka dengan mudahnya bisa dekat dengan Rina. Sedangkan yang lain,
mendekatinya saja sangat sulit. Berbeda dengan Rina yang habis melancarkan rayuan mautnya. Rudy sedang mengawasi proyek yang sudah 90% jadi. Rudy sangat puas dengan hasilnya. Karena semua bahan dan juga para pekerjanya sudah profesional semua. Jadi tidak akan bisa diragukan lagi. Rudy sedang memantau semuanya. Dari bahan, dan juga properti semua dalam pengawasannya langsung. Pak, apa ada yang harus ditambah atau dikurungi mungkin? Tanya mandor tersebut. Tidak perlu Pak. Semuanya sudah sesuai dengan rancangan dan juga dengan produksi kita. Jika ada yang ditambah apa lagi dikurungi, itu akan membuat semuanya malah jadi tidak sesuai dengan kesepakatan, jawab Rudy menerangkan pada mandor yang memang sejak awal mengikutinya. Anda memang selalu membuat para pelanggan dan para investor, semua mempercayai cara kerja Anda dan juga sangat bagus dan juga berkompeten, ucap mandor yang sudah sangat tahu cara kerjanya Rudy. Terima kasih Pak, Anda juga sangat bagus dalam bertugas. Saya juga banyak belajar dari Anda, ucap Rudy merendah. Dia tidak mau jika dia semakin sombong setelah mendapatkan semua pujian dari bawahannya. Bapak ini bisa saja, ucap mandor tersebut. Rudy melangkahkan kakinya mengelilingi seluruh bangunan yang sudah hampir jadi ini. Dia melihat-lihat apa-apa saja yang kurang dan tidak sesuai. Tapi semuanya bagus dan sesuai yang dia dan kliennya inginkan. Rudy pergi meninggalkan bangunan dalam dan sekarang menuju bangunan bagian belakang. Betapa terkejutnya Rudy melihat ada kakek tua yang masih bekerja. Dia mengangkuti semen dan juga batu bata yang akan diberikan pada tukang yang bekerja. Rudy langsung membantu kakek tua itu mengangkat semen, yang hampir membuatnya terjatuh. Kek, kenapa kakek masih bekerja sekeras ini? Tubuh kakek saja sudah tidak mampu untuk membawa kantong semen berat ini, ucap Rudy pada kakek tua yang sedang mengatur nafasnya. Kakek hanya mau bekerja nak, kakek tidak mau mengandalkan pemberian dari orang-orang saja jika kakek masih mampu bekerja, jawab si kakek. Tapi kakek bisa bekerja yang lain, seperti berdagang mungkin, ucap Rudy pada kakek tua itu. Kakek tidak punya modal untuk berjualan nak, jawab si kakek. Kemana anak dan cucu kakek? Tanya Rudy lagi. Hidup mereka juga susah nak. Kakek tidak mau membebani mereka, jawab si kakek. Apa kakek tinggal sendiri? Dan kakek tinggal di mana? Tanya Rudy untuk yang kesekian kalinya. Dan di saat bersamaan mandor datang ingin menghampirinya. Rudy yang sudah sadar menyuruhnya untuk pergi lagi. Dia ingin supaya kakek tua itu bisa beristirahat sejenak. Dia ingin tahu kenapa kakek tua ini mau bekerja berat, bahkan sangat berat menjadi kuli panggul. Kakek tinggal di dekat sini. Kakek tinggal sendiri. Nenek memang baru saja meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Jadilah kakek sekarang sendiri, jawab si kakek tua itu. Kenapa kakek mau bekerja berat seperti ini? Tanya Rudy ingin memastikan. Kakek hanya bisa angkat barang saja. Yang lainnya tidak bisa, jawab si kakek. Apa kakek mau ikut dengan saya dan bekerja untuk saya? Tanya Rudy. Memangnya Aden ini mau mempekerjakan kakek tua renta ini? Tanya si kakek masih belum bisa percaya pada orang yang baru dia temui. Jika kakek mau, saya mempunyai lahan daerah sini. Tidak terlalu besar sih, tapi cukuplah untuk berkebun. Jika kakek mau nanti saya akan membawa kakek ke sana untuk menggarapnya. Saya sendiri bingung mau diapakan tanah 10 meter kek, ucap Rudy pada kakek tersebut. Memangnya tanahnya di mana Den? Tanya si kakek. Di sini kek, tempat yang kakek saat ini tempati, jawab Rudy sambil menunjuk tanah kosong yang ada di sekitar mereka duduk. Maksud Aden ini semua tanah punyanya Aden begitu? Tanya si kakek dengan tatapan kagetnya. Iya kek, jika kakek mau untuk mengelolanya. Nanti setelah bangunan ini selesai tanamannya juga mungkin sudah membuahkan hasil, jawab Rudy.